Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semua? Sehat ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Hari kedua ini ya. Hari kedua. Hari Senin. Oke, untuk materi minggu ke-9 kita akan belajar ya terkait dengan materi selanjutnya, yaitu studi tapak berkontur ya. Kita akan belajar mengenai bagaimana mengolah data tapak ya, existing. Ya, tentunya ini ada kaitannya dengan tugas sebelumnya, ya tugas UTS kemarin. Ya, kemarin kan itu kalian diminta untuk mereview ya studi kasus dari beberapa bangunan satu kawasan yang mempunyai lahan berkontur. Nah, di UTS itu batasannya hanya kalian menjelaskan struktur bangunan ya. Nanti dilanjutkan sampai UAS, itu kalian nanti harus bisa membuat ini ya, tapak berkontur ini ya, tapak yang mempunyai kemiringan-kemiringan itu. Oke, sebelumnya sudah melihat materi yang saya upload di e-learning, sudah tahu nggak kira-kira program apa yang dibutuhkan? Sudah ada yang menginstal? Halo? Fauzan, Raffi, mungkin. Ini saya kenalnya kelas saya aja nih di sini. Reksa mana Reksa ini? Ketua kelas. Kok belum datang? Fauzan gimana? Udah tahu nggak aplikasinya? Tuh, Fauzan. Belum tahu, Pak. Belum. Materinya udah dibuka belum? Belum. Belum sampai, masih di beberapa halaman pertama saja. Ya, di halaman pertama itu ada ininya, perangkat pembelajarannya. Oke ya, sambil saya sharing aja. Saya share screen. Kira-kira yang harus diperlukan. Ini udah nampak ya, share screen saya ya. Saya slideshow ini muncul slideshow-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Di minggu 9 ini, materi ini, ya, jadi terkait dengan deskripsi pembelajaran, kalian bisa lihat di layar itu ya. Jadi kita akan belajar mengenai studi tapak lahan berkontur ya, di mana nanti kalian harus bisa memahami kondisi existing ya pada suatu tapak dengan memperhatikan perangkat lingkungan yang ada. Nah, nanti kalian harus bisa melihat topografi di lahan berkontur ya sebagai salah satu perangkat lingkungan yang membutuhkan proses pengolahan data gitu. Nah, di situ diharapkan ya atau disarankan kalian sudah menginstal beberapa software pendukung ya seperti Google Earth ya, kemudian Agisoft Metashape itu opsional ya, Agisoft itu. Yang wajib itu Google Earth sama ArcGIS. Ya, dua itu, Google Earth sama ArcGIS. Mungkin pernah dengar ArcGIS, nah itu silahkan dicoba ya install. Ya, kalau Google Earth kan free ya, mudah sekali kalian install, jadi silahkan diinstal. Jadi untuk tujuan pembelajaran khususnya, nanti sekalian kalian memahami, kalian harus bisa mengaplikasikan, mampu ya secara skill, dan terakhir itu bisa menghasilkan ya produk pengolahan studi tapak ya berupa 3D model, peta garis, terus peta kelerengan, peta topografi, itu kalian harus bisa menghasilkan itu gitu. Ya, jadi harapannya di minggu ke-9 seperti itu. Dan nanti ini materi ini akan dilanjutkan ke sesudahnya gitu ya.
bagaimana mengolah tapak, ya, kemudian mengolah tata guna lahan, itu nanti. Ini kita akan belajar mengenai data existing. Ya, kita perlu lebih dulu mengenal ya bagaimana kondisi lingkungan yang ada. Nah, perangkat pembelajarannya tadi sudah saya sebutkan, itu ada Google Earth, ya, ArcGIS yang versi terbaru, ya, ArcMap 10.8, kemudian Archisoft Metashape. Ini kalau ada yang bisa menggunakan drone, itu lebih bagus lagi, ya, kalau pakai drone. Tapi saya tidak mewajibkan itu, ya. Kalau bisa pakai Archisoft, ya. Kalau nggak bisa pakai itu aja, dua itu aja dulu, Google Earth atau ArcGIS. Kemudian untuk perangkat yang lain, ya, seperti SketchUp, AutoCAD, Photoshop itu standar, ya. Kalian pasti itu sudah menguasai itu. Untuk bukunya ada 2 yang saya pakai dalam pembahasan materi ini. Itu yang pertama standar perencanaan tapak. Itu nanti kita akan melihat bagaimana building codes, ya, atau rule-rule, ya, peraturan-peraturan yang ada dalam perencanaan tapak ini. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana kalian memahami prosentase kemiringan, ya, bangunan-bangunan apa saja yang harus bisa dibangun, itu ada di situ, buku itu. Terus ada juga dari Ching, ya, Francis D. Ching itu ada Building Construction Illustrated, ya, 5th edition. Itu yang cukup terbaru, nanti kalian bisa download aja, itu ada banyak sekali referensinya. Ya, saya kompres jadi satu dalam materi pembahasan ini. Terus nanti untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan project based learning, ya, berbasis project. Nah, ini kan sudah dikasih tugas UTS kemarin, ya. Jadi itu salah satu project, ya, project mencari bangunan di satu kawasan berkontur, ya, beberapa bangunan. Dan nanti kalian diminta untuk memahami, mengaplikasikan, tampil, dan menghasilkan data lahan berkontur, ya, berupa 3D model dan peta garis dari studi kasus yang diberi di ITS secara berkelompok. Nah, ini sebelum lanjut, jadi ini karena minggu ini kan saya akan memberikan full materi. Jadi untuk bukti kehadiran mohon dibuatkan ringkasan, ya, rangkuman dari materi ini. Nanti perlu dikumpulkan ke dosen pengampu masing-masing, ya. Lebih seperti itu untuk hari ini. Oke, selanjutnya untuk materinya ada beberapa itu, ya, ada desain for topografi, terus yang kedua belajar mengenai garis kontur, ya, yang ketiga tingkat kemiringan, ya, lereng atau slope, yang keempat itu terkait dengan grading, perataan, ya, ini masih awalan. Terus yang kelima itu yang paling penting, tutorial menghasilkan kontur, topographic map, ya, kelerengan, slope, 3D model, dan peta garis. Di situ ada 2 metode, ya, ada 2 cara. Menggunakan satelit, ya, Google Earth Map Base, atau menggunakan drone mapping jika ada yang bisa. Tapi saya menyarankan pada kalian menggunakan satelit aja, Google Earth Map, ya, karena paling mudah kan untuk dijangkau gitu, ya. Untuk tugas pembelajarannya itu kelompok, ya, dikumpulkan minggu ke-10 seperti biasa. Jadi durasinya 1 minggu. Ada 2 output di situ, yaitu mapping peta Google Earth dari studi kasus UTS. Outputnya berupa model 3D, peta udara atau imagery, peta topografi, peta kelerengan, dan peta garis. Nah, itu sudah ada format-formatnya. Silakan disesuaikan. Yang kedua adalah deskripsi penggambaran umum lokasi, batas tapak, dimensi tapak, penggunaan lahan, foto existing, 4 potongan tapak, ya, kemudian gambar-gambar foto topografi sama kelerengan. Itu semuanya format A4 PDF. Jadi semacam portofolio, ya, yang di nomor 2 ini, ya. Jadi deskripsi gambaran umum lokasi ini menjelaskan, ya, lebih detail, lebih terstruktur dari output mapping yang ada di atas di nomor 1 itu.
Ini lebih detail ya dari pembahasan atau output dari nomor 1, itu yang nomor 2. Terus untuk rubrik penilaiannya, nah ini diperhatikan nih. Ya, jadi kalau yang nggak ada atau nggak melengkap, ya itu nilainya 0 sampai 60. Gitu. Baca itu ya. 60 sampai 70 menghasilkan salah satu output mapping. Dan seterusnya sampai yang paling bagus, itu lengkap dan memiliki kaidah estetika arsitektural yang sangat baik. Ya, jadi bagus penataannya, ya terstruktur, runtut, ya pewarnaannya bagus, terus simple, ya tidak terlalu banyak apa ini istilahnya informasi-informasi yang nggak diperlukan. Nah intinya begitu. Jadi silakan, jadi kalian coba pelajari dari materi ini, kemudian diterapkan, kemudian nanti dihasilkan untuk dikumpulkan di minggu ke-10. Kurang lebih itu untuk panduan pembelajaran kita selama 1 minggu ke depan. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Sudah cukup jelas? Ini yang gabung sudah, kelas lain sudah ada ya? Bagi saya untuk kelas kita sudah semua kayaknya. Gimana, Pak? Yang untuk kelas kita kayaknya sudah semuanya. Ini saya lihat ada 30 peserta. Berarti ada dari kelas lain juga. Ya apa-apa, kan kita gabung untuk hari ini. Ya. Oke, silakan. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa supaya kita ada interaksi. Ayo, ini materinya panjang loh ya. Kalau nggak ada interaksi, rugi loh nanti. Silakan. Sudah jelas? Halo, kok nggak ada respon? Pak izin bertanya. Ya, Alexa. Untuk minggu ini berarti ya tugas individu nggak ada ya Pak? Ini tugas kelompok semua. Ya, nggak tugas kelompok semua untuk yang minggu ini. Karena terkait dengan site, kawasan. Terdengar? Ya. Mungkin nanti di minggu ke berapa ya? Minggu ke-10 kemungkinan nanti ya. Itu ada tugas individu nanti. Untuk sekarang masih tugas kelompok. Oke, saya lanjutkan ya materinya. Nanti kalian harus respon ya. Kalau nggak respon nanti saya akhiri loh perkuliahan ini kalau nggak ada responnya ya. Jadi harus aktif. Oh, nggak bisa di slide. Oke. Kita masuk ke pembahasan pertama ini ya. Design for topography. Ya, yang pertama itu ini checklist yang harus kalian perhatikan ya. Jadi desain yang diusulkan dapat mempertahankan fitur-fitur penting yang alami dari site atau tapak. Nah, itu ada pertanyaan itu. Fitur-fitur penting itu apa saja? Jelaskan. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Ya, silakan. Salah satu dari kalian. Atau saya panggil aja mungkin. Siapa itu? Rehan. Rehan mana Rehan? Halo Rehan. Rehan. Kok nggak ada ya? Nggak ada respon. Kontur tanah, Pak. Ridwan. Kontur tanah, apalagi? Kan dong Ridwan. Oh, iya. Kontur tanah, Pak.
Kontur tanah apalagi? terus kemiringan atau slope, vegetasi, Ya. dan juga mungkin itu Pak dari saya. Oh ya, oke. Ya, jadi yang paling penting ya kita jelaskan yaitu kontur tanah tadi ya, atau topografi ya, ituan ya. Jadi topografi, terus vegetasi, ya itu fitur-fitur yang ada dalam tapak. Intinya ini kondisi alami dalam set atau tapak yang kalian temui di situ. Ya, vegetasi, topografi, air itu sungai, danau kalau ada di situ. Kemudian batu-batuan, ya. Itu semua kalian harus bisa mengidentifikasi itu semua ya, dalam desain for topografi. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, desain yang dibuat dalam suatu site mampu merespon bentuk lahan dengan baik, ya, serta meminimalkan perubahan bentuk tanah. Nah, bagaimana cara meminimalkan perubahan bentuk tanah? Ya, silakan. Ada yang jawab? Rehan, tadi loh saya panggil. Kalau enggak nih saya keluarin loh Rehan ini. Kalau enggak ada respon. Mana Rehan? On cam Rehan. Yuk, semua harus aktif. Nomor 2, coba dijawab. Tidak menggunakan metode, Bukan mempertimbangkan dahulu metode cut and fill, Pak. Ridwan, bukan Ridwan. Rehan. Oh. Rehan. Sini ada nama Rehan, toh? Oh, enggak ada respon. Oke. Yang lain. Mungkin siapa? Sini ada Karismawati Nur. Coba Karismawati Nur. Halo, Karismawati. Iya, Pak. Ya, coba dijawab nomor 2. Halo, kok iya Pak? Ayo, nomor 2 dijawab. Halo. Mana tadi? Karisma. Menurut saya, jika Karisma di mana ini kok? Kayaknya repot. Di rumah saya kan? ini Zoom, ya, dengan Afifa. Kok sama Afifa? Ya, coba dijawab. Nomor 2 itu. Kelihatan kan? Bagaimana cara meminimalkan perubahan bentuk tanah? Iya, Pak. Seperti kayak seumpama itu lahannya itu terletak di lereng atau di tanah berbukit atau tanah berkontur. Jadi lahannya itu menyesuaikan dengan tanah tadi tanpa adanya perubahan atau tidak mendatarkan tanah. Jadi Ya. masih seperti ekosistem alaminya tadi. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi ya, mempertahankan fitur penting. Yang kedua itu kalian harus bisa meminimalkan perubahan bentuk tanah. Jadi mengikuti kontur ya. Jadi berusaha untuk bisa menyelaraskan dan tidak banyak merusak perubahan bentuk tanah yang ada di lokasi. Itu caranya ya. Nanti ada kita bahas di beberapa materi selanjutnya ya. Terus yang ketiga, retaining elements, ya elemen penahan lah ya, diintegrasikan dengan baik sebagai bagian dari desain.
Nah, itu apa saja yang diintegrasikan. Terus jelaskan integrasi elemen penahan sebagai elemen pendukung bangunan. Silakan, ada yang bisa jawab ini? Nggak usah takut salah ya, kita diskusi aja. Yang nomor 3, silakan. Ada yang bisa jawab? Halo. Nomor 3, silakan. Sini ada Umul Kuro Afandi. Coba Umul Kuro Afandi. Yo. Halo, Umul Kuro. Halo. Bisa menahan tekanan gempa untuk bangunan bertingkat. Serual yang digunakan adalah jenis frame wall, yaitu serual. Mana Umul Kuro? Tuh, hilang. Enggak ada. Oh, ini ada nih, Arifiana. Arifiana deh. Boleh deh. Ayo, Arifiana. Bisa jawab ini nomor 3. Suaranya belum kedengaran, Arifiana. Suaranya nggak kedengaran. Mic-nya. Halo. Nggak bisa, belum bisa suaranya. Ya, oke. Jadi ini ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam checklist ya, checklist desain for topography ya. Retaining elements, kemudian bangunan multi level ya, yang disiasati dengan penyesuaian kontur atau topografi. Oke, mic-nya error. Oke, nggak apa-apa. Wis. Kita lanjutkan aja biar cukup waktunya ini ya, karena cukup banyak nih materinya. Intinya topografi itu kan punya kemiringan ya, punya kelerengan, dan itu harus bisa disiasati kira-kira bangunan mana yang posisinya di bawah, di atas ataupun yang lainnya. Itu harus diperhatikan dalam desain for topografi. Kemudian ini ada kontur ya, ada contoh gambar kontur. Kalau kita lihat di sini, ya topografi itu merujuk pada konfigurasi permukaan tanah ya yang berpengaruh terhadap bangunan. Jadi ini adalah garis-garis topografi ya atau garis kontur. Ya topografi itu gambarnya, gambar topografi. Kemudian untuk garis kontur ini adalah garis yang tergambar dengan ketinggian dan ukuran tertentu. Jadi ini harusnya ada ketinggiannya ya. Misalkan 1000, 1100, 1200 dan seterusnya begitu. Kemudian interval, ya kalian harus kenal interval ya. Interval itu skala gambar ya. Jadi merujuk pada perbedaan garis kontur ya. Misalkan di sini 100, di sini 200, di sini 300, 400 dan seterusnya. Maka intervalnya adalah 100 karena adalah kelipatan dari skala gambar tadi. Ini harus bisa kalian baca dalam peta topografi. Ya, terus untuk penggambaran di potongan itu usahakan membentuk sesuai dengan garis yang ada dalam tapak ya atau lapangan. Kita lihat di sini itu garisnya seperti ini nih, mulus begitu ya, smooth begitu.
Jadi kalau kalian mendesain nanti jangan sampai kelihatan garis patah-patah gitu ya, kayak tangga gitu, bukan. Tapi harusnya seperti ini gitu. Kalian tarik garis semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nggak bisa di next ya. Next, oke. Nah, ini untuk mengetahui rumus kelerengan slope dalam persentase ya. Jadi rumusnya kalau kita lihat dari petunjuk ini, itu ketinggian, ya, slope elevation gain, ketinggian, dibagi jarak horizontal dikalikan 100. Ini kalau manual. Kalau kalian mau menghitung manual, silahkan. Tapi, apa namanya ya, saya menyarankan menggunakan software, lebih cepat dan lebih presisi. Kalau mau manual, ya agak lama gitu ya. Dan kalian harus tahu apa skala gambarnya juga harus tepat ya, tepat dan tidak boleh ada deviasi dimensi yang cukup berbeda gitu ya. Itu untuk menghitung slope. Ya, karena selain topografi yang harus kalian perhatikan adalah slope ya atau kelerengan. Kelerengan itu yang menentukan nantinya kira-kira bangunan apa yang bisa kalian bangun. Itu paling penting. Nah, di sini kita lihat nih, kalau kita lihat dari informasi yang ada di sebelah kiri, lebih dari 25% itu potensi mengalami erosi. Ya, ini karena cukup curam ya, 25% ini. Lebih dari 10% ini dapat digunakan sebagai aktivitas luar ruangan. Ya, cukup rumit dan cukup mahal sebagai area bangunan. Ini lebih dari 10%. Ini kalau apa namanya tanjakan mobil ini udah ngeden ya. Kalau kita analogikan ya, kita bayangkan kalau mobil naik ke atas dengan kemiringan lebih dari 10%, itu ngeden sekali. Ya, jadi ini untuk area parkir masih kurang tepat ya. Misalkan nanti kalian buat desain, ada area parkir di situ dengan kemiringan 10%, nah itu harus dikaji kembali ya untuk studi tapaknya. Terus 5-10% ini bisa digunakan sebagai aktivitas luar ruangan secara informal, karena tidak terlalu sulit ya sebagai area bangunan. Masih rekomendasi lah, masih acceptable sebagai aktivitas yang terjadi di situ. Untuk yang bawah terakhir itu 0-5% itu rekomendasinya sebagai area bangunan. Ya, jadi upayakan kalian meletakkan bangunan itu di persentase kemiringan di antara 0-5% di daerah sini, gitu. Ya, jadi kalian harus bisa melihat ya, bisa mengukur, bisa menghasilkan peta topografi dan kelerengan yang ada dalam site kalian. Nah, ini nanti ada peraturannya ya, di peraturan pemerintah itu ada untuk apa namanya standar-standar dari kemiringan atau kelerengan slope ini. Ini saya ambil dari sumber referensi ya buku. Nanti kita cross check dengan peraturan pemerintah. Next. Oke. Dari gambar ini pengembangan lahan ya berkontur harus bisa meminimalkan perubahan kondisi lingkungan. Kalau kita lihat di gambar ini yang bawah, ini kan ada beberapa kondisi bangunan ya yang menyesuaikan dengan kontur begitu ya. Ada yang dimodifikasi, dinaikkan strukturnya seperti ini ya. Ini untuk apa namanya bisa mengkonservasi ya pelestarian lingkungan di bagian tanah ini tujuannya. Kemudian juga bisa membuat sistem terracering ya seperti ini ya dengan retaining wall tadi. Ya, ini membuat teras-teras kecil jadi diratakan, digrading, kemudian dinaikkan, digrading, dinaikkan. Saya ada salah satu sumber ya bahwa maksimum retaining wall ya, retaining wall itu jangan lebih dari 1 meter ya kalau saya lihat dari beberapa jurnal. Jadi lebih dari itu digunakanlah anak tangga itu untuk bisa ini apa namanya menyesuaikan kondisi alam gitu ya. Kalau lebih dari 1 meter tidak disarankan. Jadi harus
taruh di bawah begitu ya, dicowak gitu seperti itu. Bisa juga seperti yang di bawah ini, nah, dimodifikasi, jadi kayak membuat semacam goa gitu ya, basement gitu. Cuma perhatikan proses drainase ya atau aliran air dalam kondisi-kondisi ini. Nah, ini salah satu cara selain kita cut and fill yang biasanya kita lakukan, itu kita bisa membuat beberapa kondisi desain yang cukup fleksibel ya, seperti menaikkan struktur, sistem terasering seperti ini ya dengan retaining wall, ataupun juga bisa mencoak seperti ini, membuat semacam gua. Ya, ini bagus ya untuk potensi-potensi desain dalam lahan berkontur. Kemudian yang kedua terkait dengan garis kontur. Ya, garis kontur ini kalau kalian cari di internet banyak banget materinya ya. Silakan kalian cari. Di sini saya memberikan gambaran umum saja. Bahwa garis kontur itu garis yang terlihat pada profil topografi ya. Tadi ya. Seperti ini gitu ya. Terus ada hukum 6 cardinal garis kontur. Nah, ini yang biasanya diberikan nih pada pemateri-pemateri ini. Nah, ini hukum 6 cardinal garis kontur. Ya, seperti yang pertama ini, garis kontur selalu berpasangan. B dan E ini kan berpasangan nih, ya, nyambung. Garis kontur tidak pernah berpotongan. Garis kontur mempunyai perbedaan tinggi yang sama antara B ini, C dan D itu mempunyai tinggi yang sama. Garis kontur biasanya menutup, garis kontur tidak pernah bersinggungan, garis kontur dapat memberikan identitas seperti aliran air dan seterusnya. Ya, ini hukum 6 cardinal contour yang ada. Terus untuk penggambarannya, kalau kita lihat di sini ya, ini garis kontur yang kita gambarkan secara rata gitu. Ya, seperti ini. Ya. Rata, kemudian cekung yang ini ya. Ini cekung, cembung seperti ini. Jadi gambarnya ada. Tidak beraturan ini ya, ini gabungan cekung cembung tadi ya, sama lereng yang bergulir seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau kalian lihat dari beberapa sumber ya dalam melihat garis kontur. Kemudian untuk sifat-sifat kontur, ya, sifat-sifat kontur ini kita perlu perhatikan ya, di sini slope yang rata itu bukan datar ya, jadi tetap mempunyai kemiringan ya tadi. Slope rata itu bukan datar, jadi rata itu mempunyai garis yang seimbang ya, sama dari satu titik ke titik yang lain. Jadi dianggap rata gitu ya, cuman tetap mempunyai kemiringan. Kemudian ya ini slope makin curam dengan garis ini ya, slope makin curam makin dekatnya garis-garis kontur dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri. Oke. Selanjutnya untuk garis kontur gambar-gambar ini ya. Ini untuk interval kontur menunjukkan perbedaan ketinggian dari masing-masing garis ya. Jadi interval itu apa? Itu adalah ini loh. Ini intervalnya. Nah, ini interval. Ini interval 10, 20, 30, 40, 50, ini interval namanya. Ya, sedangkan indeks kontur itu adalah interval yang ditebalkan setiap 3 sampai 5 garis interval. Tergantung ya seperti ini. Ini kan ada 3 berarti ya. 1, 2, ini 1, 2, 3. Ini indeks kontur. Ya. Nah, ketika dalam penggambaran kalian tidak mencantumkan indeks pun tidak apa-apa ya, karena kita cukup mengetahui interval saja. Ini kita perlu ketahui. Ini ada kaitannya dengan skala, jenis kertas, format kertasnya. Kalian pakai kertas A berapa, itu ada pengaruh dengan berapa interval yang kalian
terapkan di situ. Nanti kita akan bahas. Nah, seperti ini. Ini saya kasih clue. Ya. Kalau kita lihat gambar di sini, coba dilihat nih ya. Ini kan ada XA, XB, XC. Ya. Di sini ada XC ini interval konturnya 600. Kemudian di sini ada 500. Ya. Kira-kira interval konturnya berapa? Dia bisa jawab nggak ini? Coba dilihat. Dari 500 ke 600, ini interval konturnya berapa? Coba dilihat ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dari 500 sampai ke 600 dengan jumlah 4 interval, kira-kira intervalnya berapa ini? Penambahan pelipatan berapa? Berapa, Reksa? Berapa kira-kira? 25, Pak. 25. Coba dihitung ya. 525 ya. 550. Oke. 575. Ya. Terus sini berapa? Yang XP. XP itu berapa? Satu, 2, 3, 4. Ya, 25 ya tadi ya. Tuh, ini di sini 25. Lipatan 25. Jadi di sini interval konturnya adalah kok 25, 20. Reksa. 20, sorry. Salah nih Reksa nih. Saya hapus ya. 20. Mana nih? Pen. Ya, 20. 40. Ya. Sini 60. Sini 80. Ya. Di sini 100. Berarti berapa ini? Berarti 600 betul. Sedangkan kalau ketinggian poin A, berarti di sini berapa? 580. 580. Ketinggian poin B berapa? Sorry. Ini poin B ya. Ini B. Yang A ini adalah 540. Nah, gitu cara ngitungnya. Kita melihat garis kontur. Kadang-kadang ini nggak ada ini. Kadang ini nggak ada kalau kalian lihat peta itu. Dua loncat aja 500 ke 600. Ini yang disebut dengan indeks. Nah, ini indeks kontur. Ini adalah interval. Nah, pertanyaannya sekarang dengan gambar selanjutnya ya. Nih, tingkat kemiringan lereng atau slope. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya tentang penataan ruang. Jadi ada beberapa kemiringan yang distandarkan atau diinginkan. Jumlah maksimum dan minimumnya. Ini adalah salah satu rule yang bisa kalian pakai. Ya, seperti jalan. Itu maksimumnya berapa? Yaitu 8%. Ini cukup curam ya, karena sudah mendekati mau 10%. Tapi sebenarnya masih bisa acceptable ya. Kalau bisa di bawah itu ya, diminimumkan aja 0,5%. Tempat parkir itu maksimumnya 5%. Daerah servis 5%. Daerah servis ini seperti utility ya, utility bangunan. Jalan setapak utama menuju bangunan, maksimumnya 4%. Ini harus diperhatikan nih. Teras 2%. Jalan setapak kolektor 8%. Rem 10%. Teras, dan usama ini ya. Tempat duduk, lapangan, lakukan, lereng yang tak dipotong. Nah ini prosentase ini harus dipahami ya dan diterapkan dalam desain. Ya, misalkan nggak memenuhi bagaimana Pak, misalkan begitu. Ya berarti kondisikan tanah itu dengan upaya namanya grading atau perataan supaya bisa mencapai kemiringan yang distandarkan.
Ya, caranya bagaimana? Tadi itu yang di depan seperti di pembuat terasering gitu ya, teras-teras kecil, terus dinaikkan strukturnya, dibuat retaining wall, di-cut, di-fill dan sebagainya. Itu salah satu caranya. Nah, ini ya yang cara manual ini ya, cara manual. Ini monggo kalau yang mau cara manual ya, tapi akan lama sekali ya kalian menghitung kemiringan di sini, di sini, di sini banyak banget. Nah, ini contoh aja. Ya, jika kalian agak kesulitan dalam komputerisasi, bisa menggunakan cara manual seperti ini. Ini contoh aja. Saya ambil dari webnya ini, First in Architecture ya, how to calculate slopes and gradients. Rumusnya itu kemiringan lereng sama dengan beda tinggi per jarak sebenarnya kalikan 100%. Ya, jadi kalau ada kemiringan lereng titik A ke B, ya seperti ini A, ya ini B, gitu ya. Jaraknya di peta 4 cm. Nah, ini peta 4 cm ini harus presisi ya. Kalian harus dicetak dulu ya. Format kertasnya berapa, kemudian diukur menggunakan garis, ya. Kemudian hitung kontur intervalnya. Kita lihat di sini. Ini 25, 150, 275, 400. Berarti ada kenaikan 125 cm. Ini intervalnya. Ini juga sama. 125 cm. Ini juga sama. 125 cm. Kita simpan di sini. Cari dahulu jarak sebenarnya. Ini JS jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta 4 cm dikalikan skala. Ya, skalanya adalah ini. 250.000. Ya, 250.000 sama dengan 1 juta. Ini jarak sebenarnya. Kemudian kemiringan lereng dengan rumus itu kontur tertinggi, ya, kontur tertinggi dikurangi kontur terendah. Kontur tertinggi adalah 400. Ini masih satuannya cm tadi ini ya. Meter dikurangi 2.500 yang paling rendah dibagi 1 juta ini tadi dikalikan 100%. Sehingga ketemu kemiringannya adalah 3,75%. Ini untuk bagian ini tok loh ya. Kalian geser ke sini, beda lagi. Nah, ngitung lagi ya dari awal gitu. Ini juga nih, tuh ngitung lagi dari awal. Ya, itu cara manual. Ya, ini beda lagi nih. Tuh, ini segmen-segmen nih. Ini segmen-segmen yang harus kalian hitung kemiringan. Ya, ini cara manualnya. Nah, ini yang terkait dengan grading ya, atau perataan. Jadi ini yang masih pemahaman umum, nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Bahwa tujuannya grading itu adalah untuk memenuhi standar sesuai peraturan perundangan yang tadi itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencapai kemiringan yang distandarkan, misalkan maksimum 8% atau minimum tadi 0,5%, atau mungkin kalian ambil di tengah-tengahnya 2-5% misalkan. Ya caranya seperti ini ya. Jadi kalian grading gitu ya. Jadi itu ada dua ya, grading minor sama grading major. Prinsipnya adalah cut and fill tadi. Ya, bisa juga menggunakan sistem terasering ya. Bisa juga menggunakan sistem retaining wall ataupun sistem-sistem yang lain tadi itu. Macam gua ataupun coakan-coakan tadi itu ya, dinaikkan strukturnya ataupun dengan memanfaatkan kondisi alami yang ada di sini. Seperti ini, natural vegetation retain. Ini kan di fill gitu ya. Nah, supaya ini misalkan kemiringannya lebih dari 10%, misalkan 18%. Berarti kan perlu di fill. Nah, supaya bisa mencapai 5% tadi. Inilah yang disebut dengan grading. Ya. Ini kalian harus tahu luasannya ini. Luasan satu segmen ini berapa nih? Berapa meter persegi? Nah, ini harus kalian tahu. Gitu. Nah, ini caranya ini, cut and fill ya,
bulldozer gitu ya, di Bigo gitu ya. Nah, misalkan ada kontur-kontur yang seperti ini, ada yang dekat, ada yang di fill. Ya, ini pun juga harus ada reason-nya ya, harus ada alasan. Berapa persentase yang diinginkan dalam grading gitu ya. Ini pada permukaan tanah miring seperti ini. Ini di sekitar bangunan. Jadi nanti ada penyesuaian kontur yang terjadi di site setelah ada bangunan diletakkan ya. Jadi ada penyesuaian seperti ini. Ya, akibat perataan ini ya atau grading. Oke, next. Dulu hilang ini. Oh ya sudah. Oke, next. Sekarang masuk ke tutorial menghasilkan kontur dan kelerengan. Oke, sebelum ke sini deh. Ini kan ada beberapa materi ya. Ada grading, ada tingkat kemiringan slope, ada garis kontur, sama ada desain for topografi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Karena setelah masuk ke sini, ini cukup kompleks ya. Silakan jika ada yang bertanyakan. Saya ono lagi. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi yang selanjutnya ya, jadi tutorial menghasilkan kontur dan kelerengan ini ya. Ada dua cara ya, yaitu aplikasi satelit sama drone mapping ya. Drone mapping saya menyarankan yang ini dulu deh untuk kalian ya, untuk aplikasi satelit ya, yang ini dulu. Nih. Ya, rekomendasi saya ya. Tapi kalau ada yang bisa drone, nah bagus. Good. Ya, good. Tapi kalau memang kesulitan, nggak punya alatnya, pakai ini aja dulu. Pakai aplikasi satelit Google Earth Map Base. Ya, silakan dicoba. Oke, kita mulai rule-rule-nya yang harus kalian perhatikan dalam mengolah data ini. Ya, jadi di Google Earth ini itu ada 3 poin yang harus kalian perhatikan, yaitu line, ini, point, sama polygon. Ini harus kalian dapat pada lokasi studi. Ya, silakan cari dari studi kasus yang kemarin, kemudian lakukan tracing menggunakan 3 tools itu, line, point, dan polygon. Nanti dari line ini, point, polygon ini, nanti data yang dihasilkan, yang diperlukan, itu adalah KML point, ya dari sini, KML, sebagai titik dasar, GPX, ya, GPX hasil convert KML line sebagai data kontur dan DEM. Ini menggunakan ini ya, nanti ada di apa namanya, ada di convert dulu ya, intinya seperti itu di Google Earth-nya. Kemudian gambar imagery, foto udara sebagai data tapak. Jadi di apa namanya, diambil gambarnya gitu. Kemudian dari data-data ini itu kalian analisis menggunakan software ArcGIS untuk digitasi mapping dalam mengolah data. Nanti outputnya di sini berupa DEM, TIFF, peta foto udara, peta topografi, peta kelerengan, sama peta garis AutoCAD. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan software SketchUp untuk 3D model. Ini yang sudah terbiasa biasanya. Ini mudah banget yang nomor 3 itu ya. Jadi dari SketchUp kalian pakai toolsnya location, kemudian nanti kalian ambil untuk basic 3D modelnya, ya menggunakan tools location. Nah dari situ, dari yang nomor 3, ini silakan di finishing. Ini kok nomor 3 nih? Ini salah ini, sorry. Ini ya.
finishing delineasi batas tapak. Ya, jadi batas-batasnya di tracing bangunan sekitarnya menggunakan AutoCAD menjadi peta garis. Buat gambar pendukung, ini ambil dari SketchUp 3D model untuk menghitung luas kelerengan. Ya, nanti hasil ini kalian bisa import ke SketchUp untuk modeling lebih detail. Ya, ini outputnya. Ini link pembelajarannya Google Earth to ArcGIS ya. Jadi ini silakan diklik aja. Ini untuk menghasilkan data DEM dan kontur. Ini untuk data georeferensi. Ya, ini cukup. Kalian bisa menghasilkan data-data yang saya sebutkan tadi di awal. Ya. Oke, ini silakan dipelajari untuk data DEM dan kontur. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilan di Google Earth-nya. Ya, ini lokasinya ada di Batu. Ya, ini kalau nggak salah Sendratari. Ini apa ini? Semacam tempat untuk apa ya? Tarian gitulah, ya, tarian gitu. Konturnya cukup bagus ya, cukup apa namanya? Menantang gitu ya, karena ada beberapa lahan-lahan yang masih alami di sini gitu. Kalau kita lihat dari gambar Google Earth memang nggak kelihatan konturnya. Nah, ini yang kita harus buat gitu ya, menggunakan software-software tertentu gitu. Kita harus bisa ekspor atau bisa hasilkan dari data-data ini gitu. Seperti ini ya. GCP ini poin. Nah, ini GCP ini poin. Ini kalian bisa ambil aja dari sini. Nah, ini poin. Nah, ini poin. Ambil titik-titik kan. 1, 2, 3, 4. Ya, dibuatkan folder dalam satu garis di sini. Nah, dari sini kalian ambil garis kontur nih, KML. Nih, garis kontur. Ini kalian simulasikan aja seperti drone terbang gitu ya. Jadi kalian simulasikan, jadi ambil garis, ambil pakai ini ya. Ini. Nah, ini klik. Kemudian nanti simulasikan di sini. Kalian terbang, misalkan dari ujung sini. Kayak mouse saja digini-ginikan. Biar semuanya dapat gitu ya. Terus gini-ginikan. Ya, simulasikan menggunakan tangan. Ya, kalau lebih bagaimana Pak misalkan? Gini misalkan. Nggak apa-apa. It's okay. Asal yang di bagian tengah ini dapat gitu ya, dapat semuanya. Oke, dari sini nanti di-convert ya, KML ini, nanti kita klik kanan, save place as KML, ini juga sama, save place as KML ke GPX. Ini ada di materi ini, itu ada caranya, bagaimana mengkonvert KML ke GPX. Silakan kalian nanti pelajari itu. Nah, dari sini nanti masuk ke ArcGIS nih, ini tampilan ArcGIS nih. Sudah muncul nih ininya apa garis-garis konturnya ya. Di sini tampilan ArcGIS. Ini kalau saya tutorialkan software ArcGIS nggak cukup satu pertemuan ini ya, ini jatuhnya ini workshop ya. Jadi saya nggak apa ya runtutkan satu-satu ya. Ini saya hanya ke prinsipnya aja, bahwa tutorial ArcGIS maupun tadi Google Earth itu ada di YouTube. Ya, silakan kalian pelajari sendiri. Ada semua. Gampang banget kalian bisa mempelajari itu. Ya, dari data ini tadi nanti ketahuan nih garis konturnya seperti apa. Nih, seperti ini. GCP-nya kita definisikan, nanti ketahuan garis-garis kontur ini. Ya. Intinya itu. Jadi nanti dari sini muncul data yang lain seperti topografi. Nah, ini topografi. Kita bisa lihat di sini. Nih, ini topografi. Project raster. Dia menginformasikan ketinggian bangunan. Ya, bukan kemiringan bangunan.
bangunan, kemiringan tapak, ketinggian tapak, ya, bukan kelerengan, ya. Bahwa dalam satu garis ini, ya, hijau ini yang paling rendah, kuning agak tinggi, yang merah ini paling tinggi. Bukan berarti kalian tidak bisa bangun di sini, bukan di sini gambarnya, tapi di gambar selanjutnya, yaitu kelerengan. Nah, berbeda gambarnya kan, ya. Nih, beda gambarnya. Kelerengan. Tuh. Jadi yang tadinya merah menjadi warna hijau. Artinya apa? Kita lihat di sini artinya. Ini berdasarkan peraturan perundangan yang tadi itu. 0-8% datar. Ya. 8-15% landai. 15-25% agak curam. 25-40% curam. Lebih dari 45% sangat curam. Hijau ini menandakan datar atau rata tadi, ya. Ya, bukan berarti nggak ada kemiringan, ya, tetap ada, tapi dia lebih cenderung rata gitu, ya, untuk kondisi tanahnya. Sehingga ini yang paling potensi nih untuk area bangunan dari sini. Oh, ini potensi banget. Ya, tanpa harus merusak bagian yang alami ini tadi. Ini alami di sini untuk topografinya, ya. Di situ, ya, kita perlu dari gambar ini nanti kalian ekspor nih ke CAD. Nah, seperti ini nanti diekspornya. Kalian bisa hitung luasan-luasannya tadi itu. Ya, luasannya berapa, kemiringan untuk yang datar misalkan dari itu, ya, berapa luasannya. Jumlahnya gitu, ya. Nanti kita sesuaikan dengan bangunan. Ya, kemudian berapa luasan yang untuk agak curam, sangat curam. Semua bisa dihitung dari sini. Ya, di software ArcGIS. Maka dari itu kalian harus bisa ini software ini untuk mapping gitu. Nah, dari sini ini untuk pembelajaran SketchUp to geolocation-nya, ya. Jadi ini ada semua. Jadi intinya ini dari SketchUp, ya. Software geolocation itu ini loh. Tools. Nah, ini loh yang ada gambar petanya ini loh. Nah, ini gambar peta software geolocation. Jadi tapi ini syaratnya harus sign in, ya. Jadi sign in, kemudian login, ya, login dengan akun SketchUp, baru kalian bisa mengakses ini. Nanti kalian tentukan batasannya gitu, ya. Nanti bisa kalian dapatkan model 3D dari tapak yang kalian inginkan tadi ke SketchUp. Ya, jadi gambar data peta garis dalam CAD ini bisa kita ekspor ke SketchUp. Kita bisa overlay di sini. Nah, ini bisa kita overlay. Kita dapat garis-garis konturnya tadi itu. Ya, ini yang proper, ya, yang sesuai dengan standar dari menghasilkan kontur yang baik dan benar. Nah, dari sini semua hasilnya adalah seperti ini. Kalian overlay semua, mulai dari peta udara, peta topografi, peta kelerengan. Dari peta garis AutoCAD ini kalian ekspor ini, ya, kalian ekspor ke AutoCAD. Ini AutoCAD gitu, ya. Di sini kalian bisa melakukan tracing, menghitung luas tapak ini, ya, berapa luasannya secara presisi, ya. Kemudian menghitung luas kelerengan ini kalian overlay ke sini, berapa luas lerengnya, menentukan area terbangun ini tadi yang warna hijau ini, berapa ini luas area terbangun di sini. Semua bisa dilakukan di sini, ya. Lalu finishing potongan tapak dari SketchUp, ya, dari sini. Terus di model SKP ini kita bisa potong di sini. Kita bisa potong. Kita potong, lalu ekspor ke CAD. Nah, itu kita bisa masukkan ke sini lagi. Ya, buat potongan tapak. Itu, ya. Cut and fill, visualisasi, layouting, printing, semua bisa dilakukan di AutoCAD dan SketchUp. Bila perlu di Photoshop-kan, ya, dipercantik lagi. Seperti contoh yang ini. Nah, ini salah satu output potongan tampak, potongan kawasan. Jadi gambar kelerengan ini, ya, ini, ya,
titik garis ini garis ini, saya tarik garis ke sini, miring-miring. Nah ini, aduh. Nah ini ya, ini ke sini, ya, ini ke sini, ya. Kita bisa tahu ini, kita bisa identifikasikan kira-kira untuk yang terpotong ini itu kan hadapnya ke sana nih, ya kan, ke atas. Jadi kita bisa lihat atur di sini. Nah, kita bisa identifikasi 15-25% dengan warna-warna yang ada di sini. Ini yang terpotong warna agak urin-urin gitu ya. Nah di sini. Nah, agak curam ya, dengan luas kelerengannya 879 meter persegi, 0-8% datar. Nah ini kalian identifikasikan semua. Nah baru di sini informasikan klasifikasi penggunaan lahan. Contohnya di sini dengan 0,8-8% datar, luas kelerengan 8.792 meter persegi, itu bisa dibangun apa aja. Bisa bangunan, bisa jalan, bisa parkir, bisa servis, dan lain-lain jika cukup. Ya, terus yang untuk curam, ini untuk area outdoor lah ya, area outdoor, tangga, area-area konservasi, potensi retaining wall jika ada bangunan di sini ya, seperti gambar ini gitu. Kemudian yang agak curam, ini untuk ruang-ruang informal ya, seperti taman, rem, potensi terasering untuk bangunan. Nah ini. Ini silakan di finishing ya, untuk potongan-potongan yang terjadi gitu. Jadi potongan itu bukan tangga seperti kayak gini. Nah, bisa gini nih anak-anak membuat dari 4 itu bisa kayak gini nih. Konturnya itu kelihatan banget. Gitu. Padahal sebenarnya ya smooth line seperti ini. Bahwa nanti di potongan itu kelihatan garis pembagi konturnya, nggak apa-apa. Silahkan, ini ada pembagi konturnya ini kan. Ini ke sini misalkan. Ini kita garis potong, garis-garis kontur nggak apa-apa. Tapi permukaannya tetap harus memiliki kemiringan atau prosentase kelerengan. Tuh, seperti ini, smooth line. Bukan seperti ini tadi. Nah, ini bukan kayak gini. Oke, ini untuk yang Google Earth. Nah, yang kedua, drone mapping ini Bapak bonus aja ya. Ini hanya saya memberikan pengetahuan bahwa dalam mapping itu memang disarankan menggunakan drone karena lebih presisi ya, lebih akurat dan datanya lebih valid. Kalau menggunakan Google Earth tadi memang agak repot di apa namanya itu pengukuran KML-nya tadi itu ya, ground control point-nya tadi. Tapi kalau di DJI ini memang untuk jenis-jenis seperti ini ya, DJI Phantom, DJI Mavic 2, DJI Mavic 2 Enterprise, ini semua sudah punya GPS di dalamnya. Ya, jadi dia bisa memapping lokasi menggunakan drone ini secara akurat ya, sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Ini menggunakan software namanya Drone Deploy ya. Jadi ada kita tentukan batasannya gitu ya di sini. Lalu di trace gitu ya. Setelah terbang kita dapat gambaran ini. Nanti baru kita bisa dapat apa namanya garis konturnya ini. Nah, seperti ini. Kita bisa ukur luasnya berapa, luas dan seterusnya tadi itu ya. Ini kita harus tahu semua ketika mau merencanakan bangunan. Ya, jangan sampai kita menempatkan bangunan di daerah sini misalkan. Ini kan agak repot ini untuk gradingnya nanti. Ujung-ujungnya nanti ke penyesuaian anggaran ya. Semakin banyak penyesuaian grading semakin mahal. Begitu. Jadi kita harus bisa meminimalkan perubahan tanah tadi. Nah, ini untuk urut-urutannya. Ya, jadi untuk apa ya? Secara detail itu kan cukup lama ya. Intinya seperti ini.
Kemudian ini hasil shoot ya, lokasinya gitu ya, mappingnya gitu. Ini photoshoot. Ini untuk ortofotonya ya, ada beberapa cuplikan-cuplikan foto begitu. Ini untuk link pembelajaran software Agisoft. Ini lengkap sekali di situ. Silahkan pelajari tentang software ini. Ini hasil dari Agisoft tadi itu. Jadi setelah ditangkap oleh drone, diolah gitu ya, menggunakan workflow tadi ini. Workflow ini mulai dari kamera, tile points, depth maps, dense cloud, 3D model, DEM, automosaic. Ini urut semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai menghasilkan data seperti ini. Nah, data ini yang kita akan nanti lanjutkan di ArcGIS. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, lebih presisi, lebih bagus, lebih detail ya. Jadi kalau kita zoom in sampai ke dalam bawah ini kerikilnya sampai kelihatan bawah-bawah ini. Kalau pakai drone. Tapi kalau pakai Google Earth nggak bisa sampai kayak gitu. Dan lebih simpel di sini ya untuk layering-nya ya. Jadi cukup ada 2, data DEM sama data orto. Yang ini tadi. Data DEM ini, ada 2 ini. Nah, data DEM sama data orto mosaik itu ada 2. Nah, ini kemudian nanti kalian mappingkan di situ, tracing-kan. Nah, tracing mulai dari kelas lereng ini topografinya gitu ya. Lalu konturnya, luas batasnya, jalannya, semua bisa dilakukan di sini. Dan tidak pernah ada error. Ya, error GPS itu tidak ada di sini. Tapi kalau di Google Earth tadi itu saya bolak-balik error terus. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi bisa, ya intinya bisa. Kalian bisa kok menghasilkan data ini di Google Earth. Tinggal pelan-pelan aja kalian belajar nanti. Ini untuk topografi, kemudian ini untuk kelerengan. Coba dilihat, kan beda ya. Ini meskipun merah, tapi belum tentu ini nggak bisa dibangun ya. Ini hanya menunjukkan ketinggian di topografi. Yang paling penting itu ini, kelas lereng, slope, ya kemiringan tanah, permukaan tanah. Tuh, ini kan hijau, banyak hijaunya, berarti memang ini potensi untuk area bangunan. Sedangkan ini kan sungai tadi. Nah, ini yang curam memang. Ini cenderung datar, rata. Gitu. Ini yang kadang-kadang terlewatkan ya. Padahal topografi ini masih data belum jadi gitu ya. Harus kalian lanjutkan ke data kelerengan tadi, peta kelerengan. Untuk bisa mengetahui kemiringan berapa sih kemiringannya. Gitu. Ini untuk ekspor ke CAD-nya gitu ya. Ekspor ke CAD, jadi nanti udah tinggal disiap diolah di sini ya. Tracing gambar-gambarnya gitu ya. Sampai selesai. Kan ada beberapa gambar nih. Yang peta orto tadi. Nah, ini ada beberapa existing bangunan ya. Ini terus area bangunan sekitar, vegetasi, ada sawah, ada jalan, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, catatannya, jadi kalau di drone ini itu harus di flatten ya. Jadi kenapa harus di flatten? Karena kalau nggak di flatten, garis-garis kontur ini punya ketinggian yang berbeda-beda. Jadi kalau nggak di flatten ini akan mempengaruhi dimensi kalian nanti. Harus di flatten, kemudian diimport ya gambar automosaic untuk tracing gambar, setting layout. Lalu bisa diimport ke SketchUp dan membuat progres laporan gitu ya dari gambar-gambar yang ada yang sudah dibuat sebelumnya. Loh, habis sudah selesai. Ya, demikian materi yang bisa saya berikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo. Ya, Pak Gus. Ya. Apakah untuk terkait dengan tadi bikin kontur dan sebagainya nanti ada prakteknya, Pak?
Kontaknya ada di YouTube Pak Agus, ini sudah saya cantumkan. Oke, berarti mahasiswa nanti mencoba sendiri-sendiri ya? Ya, betul. Sudah saya buatkan di situ. Oke. Oke. Jadi Terima kasih. untuk hari ini memang pengetahuan dasar aja ya, pengetahuan umum. Semua praktek untuk pembuatan kontur ini itu ada di ini, data-data link pembelajaran ini, Pak. Gitu. Ini juga ada. Bagus. Mana Pak Agus? Kok hilang suaranya? Loh, Pak Agus? Sini ada Pak Agus, Pak Aldrin, Pak Aldrin. Mana Pak Aldrin? Pak Arsyad, ada nggak Pak Arsyad? Oh, nggak ada. Iya Pak Agus, gimana? Ya Pak, sudah cukup Pak. Udah. Jadi Ya. mahasiswa bisa belajar sendiri, terus Ya. mungkin nanti kalau ada kesulitan atau ya mungkin baru bisa mengajukan pertanyaan begitu Pak ya. Ya boleh. Nanti minggu depan kan ada tugasnya ini. Saya kasih tugas untuk memastikan kontur ya. Jadi nanti silakan baca dulu ini untuk mahasiswa outputnya. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas pada minggu depan. Kira-kira gitu. Semua sudah saya kasih. Oke, terima kasih Pak Rida. Ya bagus, terima kasih. Silakan dari mahasiswa ada yang mau ingin ditanyakan. Ya, jadi pesan saya ya untuk pembelajaran hari ini itu memang belajar mandirinya diperbanyak ya. Belajar mandiri secara berkelompok gitu ya, dan harus konsisten ya, karena ini kan waktunya 1 minggu ya. Jadi upayakan dalam menerapkan ini ya, tutorial-tutorial ini itu coba lihat satu-satu, kemudian lihat link pembelajarannya seperti apa gitu ya. Kalau diperhatikan dengan benar, ini insya Allah gampang banget Pak ya, mudah sekali. Ini mudah sekali dicerna gitu ya. Nanti pelan-pelan di situ satu persatu buat masukkan datanya dulu seperti ini. Mungkin data Google Earth nih. Ya, Google Earth masuk, kemudian hasilkan KML dan seterusnya sampai ketemu gambar-gambar pendukung. Pak Rida, mau tanya Pak Rida, menajamkan materinya ini. Oke, siapa Aldrin? Ini kan ya tadi yang diarahkan untuk tugas itu kan sudah ada. Sudah Pak Aldrin. Nah, jadi mereka mengolah data di mana ya yang ini? Nah, ini yang nggak kedengaran suaranya. Gimana Pak? Bisa diulangi? Halo, sudah kedengaran? Ini kan yang tugas kelompoknya itu mapping peta Google Earth itu dari studi kasus UTS. Nah, ini sementara tugasnya UTS anak-anak ini kan konturnya kontur fiktif begitu. Artinya mereka lebih cenderung konsentrasinya ke modeling strukturnya begitu, konturnya ini abal-abal begitu. Nah, ini apakah abal-abal itu gimana, Pak? Bingung saya. Ya, terus. Apakah ini artinya jadi diserahkan ke kelas masing-masing supaya mereka itu mencari dari Google Earth yang real begitu, terus habis itu diolah seperti ini begitu. Ya bisa seperti itu Pak. Kalau yang kemarin UTS itu kan anak-anak kan diminta untuk mencari studi kasus dari proyek tertentu kan begitu. Proyek yang mempunyai lahan berkontur, proyek yang mempunyai lahan berkontur. Nah itu kan studi kasusnya kan real ada. Seperti contoh kasus di
Kemarin itu di villa di Bali ataupun di Malang kan juga banyak. Nah, itu kan mereka bisa tracing site itu melalui Google Earth begitu. Jadi mereka cek dulu kira-kira di Google Earth itu punya lahan itu punya kelerengan atau tidak gitu. Jadi saya batasi di situ. Oke, Nah, oke. ya seperti itu Pak. Ini untuk luasannya seperti apa begitu? Apakah disepakati Luas. bersama? Gimana? Misalnya berapa hektar begitu? Oh, ataukah ya bagaimana? saya dari 4 Pak. Jadi antara sekitar 2 sampai 3 hektar. Oh, 2 sampai 3 hektar. Oke. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Iya Pak Adrian, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada lagi mungkin dari mahasiswa? Ini ya untuk tugasnya ya. Jadi silakan di tracing itu gambar output garis konturnya ya topografi karena kita cukup apa ini ya cukup intens di sini. Kita nggak bisa hanya mengandalkan Google Earth aja loh ya. Jadi Google Earth itu hanya membantu menentukan lokasi. Tapi yang paling penting itu dari sini kita harus bisa menghasilkan output ya. Output berupa data-data kontur tadi itu ya, data kontur, data topografi, data kelerengan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menghasilkan gambar ini loh. Nah, kita harus bisa mengetahui ini untuk pertimbangan desain kita nanti ya. Kira-kira yang untuk bangunan berapa ya, untuk yang curam itu berapa persen, kemudian yang untuk agak curam berapa persen. Ini harus kita identifikasi semua ya, identifikasi sehingga nanti kita bisa ambil atau bisa teruskan ke analisis yang lain gitu. Analisis seterusnya, tata guna lahan, orientasi, kemiringan dan seterusnya itu banyak kan. Ini kan kita hanya menghasilkan gambar existing. Ya, karena di tugas itu kan ada 2 ya. Yang pertama mapping peta Google Earth, yang kedua adalah deskripsi gambaran umum lokasi. Ini ada batas, ada dimensi, ada penggunaan lahan, ada foto, ada 4 potongan tapak. Nah, ini ada 4 potongan tapak ya. Jadi selain tapak tadi yang ini kan saya hanya contohkan 1 ya. Mana tadi ya? Ini. Ini ya 1. Jadi 4 itu 2 melintang. 2 secara horizontal seperti ini, 2 secara vertikal gitu ya. Jadi lebih banyak potongan lebih bagus dan lebih detail gitu. Untuk tugasnya. Ya, semoga bisa ya. Waktunya seminggu cukup lama ya, nggak terlalu dekat waktunya. Jadi cukuplah untuk menghasilkan mapping ini. 2-3 hari selesai nih kalau kalian benar-benar melihat link pembelajaran yang ada di sini. Nah, sudah saya cantumkan webnya semua. Ini yang untuk Google Earth, ya kan ya. Langkah pertama Google Earth dulu, data DEM, data kontur. Nah, dari data ini lanjutkan ke ArcGIS. Nah, di sini. Ya, ini sudah termasuk ArcGIS juga ya. Lalu masuk ke geolocation. Ini ada. Ini udah, tinggal nanti dapat datanya semua, dibungkus, langsung dibuatkan ini studinya, studi gambaran umum lokasi. Ya, saran saya di sini aja untuk Google Earth ya, karena drone itu kan sesuatu yang nggak semua anak punya ini ya, agak susah. Jadi dan cukup mahal, yang benar-benar untuk mapping itu cukup mahal. Jadi saran saya Google Earth aja yang ini tadi. Ini kapan-kapan aja, kalau memang sudah terjangkau harganya ya. Tapi saya kasihkan ini juga tutorialnya. Ini silakan kalau mau dipelajari sendiri. Itu mungkin dari saya. Ada yang ingin tanyakan mungkin? Cukup? Ada? Atana?
Halo. Oh iya Pak, saya izin bertanya Pak. Ridwan. Ya, Ridwan. Jadi untuk tapaknya itu tidak mengambil dari yang tapak dari UTS kemarin itu ya Pak. Maksudnya tapaknya diambil dari data yang bangunannya sudah di studi kasus kemarin Pak. Ya, ya di situ itu, yang studi kasus itu kan ada tapaknya kan? Iya Pak. Ya, dari situ aja. Oh, ya, baik Pak. Ya dulu Google Earth-nya, kemudian ikutin sesuai panduan yang ada. Mana tadi itu? Nah ini, tutorial. Ini aja panduan ini ya. Satu-satu ya, mulai nomor 1 sampai nomor 6. Ya, 7 harusnya ini ya. One by one. Satu-satu dilihat. Ya. Ini link pembelajarannya. Sudah ada semua, lengkap. Ada lagi? Hexa? Luasnya itu Suaranya nggak kedengaran, Hexa. untuk luasnya itu ditentukan atau menyesuaikan bangunan yang diambil. Luas tapak. Luas Ya. tapak. Luas tapak sesuai dengan studi kasusnya masing-masing itu. Berapa itu batasannya itu ya? Kemarin kan ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 1,5 hektar kemarin saya lihat. Ya kan? Ngacu ke situ aja. Jadi kemarin kan kalau nggak salah ada beberapa tugas studi kasus ya. Tursina, ya Taskia, Dawu Malang itu kan berapa itu? Antara 2 sampai 3 hektar. Ada yang di Rusunawa, ya itu juga ada kan klaster-klaster bangunan itu bisa. Itu kan ada batasannya di Google Earth kelihatan. Nah itu aja jadikan batasannya. Seperti itu. Oke, jadi kenapa Google Earth ini diperlukan? Karena ini kan salah satu tracing gambar site yang paling mudah dijangkau. Itu intinya kan? Intinya gitu. Karena kalau menggunakan drone itu kan kita harus ke sana ya, harus survei lapangan. Jadi untuk pembelajaran cukup deh sepertinya cukup pakai Google Earth gitu ya. Kita bisa lihat kondisi yang ada di situ gitu. Kita bisa lakukan tracing, kita bisa lakukan pemetaan awal sebelum ke lapangan. Memang idealnya ke lapangan memang ya. Supaya lebih real sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi Google Earth sudah cukup membantu ya untuk proses pembelajaran. Kira-kira itu. Kenapa saya berikan di sini Google Earth. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan ya, silakan kembali ke kelas masing-masing ya. Sampaikan tugas yang diberikan hari ini, begitu kira-kira untuk minggu depan seperti apa. Silakan saya kembalikan ke kelas masing-masing ya, ke pengampunya masing-masing. Intinya minggu depan secara berkelompok mahasiswa bisa menghasilkan output mapping yang diperlukan dalam pembuatan survei yang kemarin itu, studi kasus yang kemarin. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.